Selanjutnya, saya ingin mengundang Bapak Nanang Sugianto selaku Ketua ILUNI memberikan sambutan. Yang saya hormati para pembicara, Pak Denny, Kadep Departemen Teknik Metalurgi, kemudian Pak Faisal Basri, Ekonomi, Bang Andi Rijali dari Kemenperin, kemudian abang kita Bang Tommy Suryatama dari ILUNI FTWI, dan juga para panelis. Terima kasih sudah hadir di acara kami. Ada Bang Nuri Hidayat dari tim Amin, Bapak Derajat dari tim Ganjar, kemudian dari Prabowo, maaf, salah saya, salah, dan Pak Satria dari tim Pak Ganjar. Oke, terima kasih sudah hadir pada para peserta dalam acara kita yang berjudul hilirisasi Indonesia berbasis SDA menuju Indonesia Emas. Mengucapkan kepada tim rekomendasi ILUNI FTWI yang sudah bekerja selama 3 bulan untuk mempersiapkan rekomendasi tentang hilirisasi, di mana ini bagian suatu upaya dari Sivitas FTUI untuk bangsa, untuk memberikan pemikiran-pemikiran seperti apa pengelolaan hilirisasi di Indonesia ke depannya yang lebih baik, yang lebih benar dan lebih bermanfaat untuk rakyat. Seminar ini tentu adalah sebuah awal bagi FTWI, khususnya ILUNI FTWI, untuk mengawal proses hilirisasi ini untuk bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Harapannya ketika proses pemilu ini sudah menghasilkan pemenang, kita bisa juga bekerja sama dengan teman-teman dari tim SES untuk bisa juga berdiskusi kira-kira strategi atau konsep yang lebih bagus ke depannya tentang industrialisasi SDA ini. Kemudian saya berpikir bahwa kerjasama antara pengambil keputusan, kemudian industri dan juga kampus adalah suatu hal yang penting juga untuk bisa mempunyai proses hilirisasi yang berkesinambungan. Mungkin dari saya segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan pemaparan berupa rekomendasi dari Kepala Rekomendasi ILUNI FTWI dari Bapak Tommy Suryatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang jadi narsum metalurgi, ekonomi, semuanya expert. Saya dari kimia, lagi ekspansi ke metalurgi. Prof. Anis, Mas Agus, Mas Derajat, Pak Nur, Nanang Ketua Umum, dan adik saya yang dibanggakan Melki menjadi ahli metalurgi juga mungkin nanti. Dan teman-teman UI sekalian, ya. Jadi saya diminta oleh Ketua Umum untuk menyampaikan rekomendasi dari ILUNI FTWI, ya, namanya Pancana Raya, itu 5 harapan, ya, 5 harapan kepada capres dan cawapres yang akan memimpin kita 2024 sampai 2029. Ini ada nama tim, jadi bukan saya sendiri, kebetulan saya diminta untuk bicara karena mungkin bisanya bicara, ya. Nah, ya. Oke, next dari di grup WAG gitu, ya. Ada grup WAG angkatan 70-90 itu kita berdebat soal hilirisasi, kemudian keluarlah tantangan debat mulu gitu, konfliknya apa gitu, ya. Terus ILUNI FTWI menantang kita bikin rekomendasi lah buat Indonesia ini ke depan seperti apa gitu, ya. Kemudian beberapa teman yang sok sibuk berdebat itu diminta untuk menjadi tim, tapi kita juga sadar bahwa kemampuan kita terbatas. Setelah kita ketemu sekali, kita tahu bahwa masalah industrialisasi ini sangat kompleks, gitu, ya. Sangat kompleks. Nggak bisa anak teknik aja bicara gitu, ya. Kemudian, oke, coba kita bikin FGD dan undang
narsum yang memang kita pikir punya kompetensi di sana untuk kita ambil ilmunya ya, kita kopas ilmunya sebenarnya mengcompile apa yang dari narsum-narsum ini. Mungkin bisa next ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada Prof. Bambang Suwarno yang ahli metalurgi, ada Prof. Widodo ya yang energi, Prof. Adi Nursama energi, Adi Fitra ada, ekonom muda kita tapi dan lain, dan Bang Faisal juga ikut, Mas Ahmad Santosa, Dr. Ahmad Santosa hukum lingkungan, Mas Roy yang dirjen penegakan hukum KLHK, Mas Arief KSP, Diana Seto atau Bang Mas Seto yang dari Kemenko Marves, Mas Andi Rizali yang dari narsum juga, Alif Jayadi SDM, Mas Toto Nugroho yang lead IBC ya, baterai, Dani Praditya Inalum. Ini kita mengcompile dan coba mengkondens untuk come up dengan sebuah rekomendasi yang bisa kita share ke tim capres gitu ya. Mudah-mudahan menjadi satu masukan, boleh di challenge, boleh dilengkapin, tapi mudah-mudahan ada yang bisa digunakan, semuanya bisa digunakan untuk memperkaya visi misi program ataupun yang lain yang mau diimplementasikan oleh tim next year. Jadi ini latar belakang kenapa kita diskusi, dan juga banyak sekali waktu ketika dengan narsum gitu ya. Kontribusi industri sektor manufacture kita menurun gitu ya. Kita bicara mungkin di atas 20-an, mungkin 18, 20. Orde Baru saat ini kita cuma 13 gitu ya, 18% dulu, 20 sekian, sekarang cuma 18%. Kalau kita bilang negara industri, koreksi saya Bang Faisal, mungkin sekitar 30 lebih ya harusnya ya. Jadi di tengah kita membangun industri dengan gegap gempita, ternyata kontribusi industri manufacture kita turun ke GDP gitu ya. Artinya apa bagi anak teknik itu? Ini inti dari diskusi sebenarnya bagi anak teknik. Pekerjaan kita berkurang. Siapa yang mau kerja di tempat yang tidak ada penambahan GDP? Kontribusi GDP-nya apa? Gajinya kecil. Indian. Lowongannya sedikit, gajinya kecil. Jadi membuat resah alumni teknik dan juga FTUI bahwa segitu banyak pembangunan industri tapi kontribusinya ke GDP kecil, artinya nilai tambahnya kecil ke ekonomi, akibatnya keekonomian jadi kecil, lowongan buat kita sedikit, mungkin tidak semenarik untuk kerja di startup akhirnya. Dan lokasinya jauh lah, kita dikata di Morowali dengan di Senopati kerja ya kan. Senopati. Ya, dan nilai tambah dan manfaat yang terima dari sebelum optimal ya. Banyak debat soal ini. Kalau kita lihat ekspor kita tuh naik dari 2015 naik dari 20 sekian triliun menjadi 100, jadi 500 triliunan gitu. Ya 50-an, naik 10 kali, 7 kali, tapi pendapatannya juga naiknya seimbang. Artinya ada nilai, kita bikin produk dulu yang kita ekspor dan kita ekspor barang setengah jadi, nilai ekspornya naik, itu proporsional dengan nilai pendapatannya. Kenapa kita eksportor aja 5 kali, 10 kali lipat, pendapatan juga naik karena 10 kali lipat, kan gitu ya. Kenapa kita perlu olah dulu, kalau pendapatannya sama, kemana nilai tambahnya, gitu. Itu perdebatan Bang Faisal dengan Mas Seto waktu itu ya. Bang Faisal bilang 10%, Mas Seto tuh 32, seingat saya, di luar laba gitu ya. Artinya apapun angka itu, karena susah mencari angka itu, kita tahu bahwa masih ada gap yang kita bisa optimalkan, kan dari teman-teman. Kemudian kompetensi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang relatif rendah, terutama di anak teknik, terlepas dari anak teknik mungkin agak males untuk di remote area tadi. Itu hal lain. Tapi sedikit ya bagi teman-teman yang mungkin pernah ke tambang milik PMA ini tentu beda gitu. Kalau kita ke Freeport itu jumlah engineer Indonesia-nya banyak gitu ya. Kalau kita masuk ke Well Harvest, mau sebut satu nama aja, susah sekali gitu yang level supervisor ke atas. Akibatnya kita merasa resah gitu ya. Engineer kita metalurgi mau kemana? Dan tadi kalau lihat tadi Edspal tuh isinya harusnya anak teknik kimia semua ya, ini nggak ada tuh di proses engineer. Saya belum lihat anak teknik kimia kerja di Edspal gitu. Ada bos satu tuh Irma sebagai penyedia teknologinya gitu kan. Apa? Ya, balik lagi, kenapa mau kerja di offshore? Jadi kalau dulu saya kerja di teknik kimia itu mau kerja di mana? Oil and gas company, that's the first. Ya, that's yang paling dimaui. Karena apa? Karena dia 80 to 90% daripada kuartil untuk gajinya, take home pay-nya.
Tapi kalau kita bicara industri mineral, gajinya sama dengan kerja di Senopati, ya ngapain kita ke Morowali gitu ya, anak UI. Kenapa gajinya kecil padahal itu industri strategis kan ya? Berarti kan ada yang nggak bisa diberikan. Kemana itu uang? Kan itu pertanyaannya. Itu yang membuat kita resah. Kenapa kita mau ribut-ribut saat ini? Sebenarnya bukan soal politik, kita bukan partai gitu ya. Tapi kemana mau anak metalurgi, anak teknik kimia, anak mesin ketika mineral dan tambang ini tumbuh, tetapi tidak menjanjikan harapan buat kita sebagai masa depan, baik dari jumlah maupun dari income gitu ya. Kemudian ketergantungan terhadap teknologi dari luar negeri yang teramat besar. Saya itu suka ketika bicara, sorry gitu, bicara teknologi tinggi, saya suka ketawa gitu. This is not petrochemical yang refinery petrochemical yang lebih kompleks gitu ya. This is solid liquid separation and digester, those kind of thing. Kenapa jadi dianggap sebagai teknologi tinggi sekali? Gitu ya. Ya teman saya ini angkatan 89, ini saya mau kenalin nih bos seluruh Asia Pasifik. Autotech ini number 1 teknologi licensor in the world. Dan bosnya tuh orang Indonesia, gitu ya. Kenapa jadi kok kita dianggap teknologi LKF tadi nggak bisa gitu ya? Ya kita bicara teknologi itu, saya ingat teknologi gas petrokimia, mungkin Prof. Anis tahu ya. Itu dibangun, jurusan itu ketika kita punya LNG, bangun LNG Arun dan LNG Bontang. Research grant dibikin bukan hanya nyumbang mesin tadi ya, nyumbang alat lab, dibuatkan satu jurusan. Dosennya dikirim ke Amerika untuk belajar LNG supaya lulusannya bisa menghandle nanti ketika Arun dan Bontang jalan. Ada 40 smelter yang kita buat. Ada buat satu jurusan yang dibuat. Ada dosen kita dikirim ke China untuk mengerti teknologi itu, ya. Setahu saya enggak. Mungkin saya salah. Setahu saya enggak. Jadi beda sekali tuh, ya. Terus dampak terhadap lingkungan itu juga bikin kita worry ya. Itu ada berapa banyak kita jadi industri, kita 13,77%. Makanya tadi ada perdebatan soal industri dan hilirisasi. Yang dibilang industrialisasi itu merubah, mengkonvert dari masyarakat ekonomi agraris menjadi masyarakat yang ekonomi industri, manufacturing. Dan kita bicara itu ketika di atas 25% atau 30% lapangan kerja itu bekerja di manufacture. Kita saat ini 13,88, China itu 30%, Malaysia itu di atas 25%. Targetnya pemerintah ini kayaknya 2025 atau 2025 ini sekitar 15 ya. Saya nggak tahu targetnya capresnya. Tapi selama kita masih di bawah 20-an, kita tuh masih negara agraris. Tadi teman bilang dari Menperin tahun 2025 kita menjadi negara industri maju. Ya kita sekarang baru 13,88 yang kerja di industri. Lebih banyak di perdagangan, lebih banyak kerja sales kayak saya. Bukan di industri. Ya, jadi kita masih jauh dari negara industri. Sementara Pak Arifin Tasrif bilang nikelnya mau habis 13 tahun lagi. Jadi kapan kita menjadi negara industri? Jadi apa masa depan engineer kalau kita buat negara industri? Ya, itu sebenarnya teman-teman dari tim Capres adalah kegalauan engineer gitu ya. Sumber daya alamnya sudah mau sunset, gas kita sudah mulai sunset, minyak sunset, sekarang mineral mau sunset. Sementara kita belum jadi negara industri. Kita masih negara agraris dan mungkin negara jasa, Gojek dan teman-temannya nanti ya ke depan. Ya, perusahaan teknologi kurangnya produk cuman yang itu adalah peningkatan kualitas investasi. Kita pikir gimana sih rekomendasi supaya investasi itu berkualitas, supaya kita jangan ngeluh setelah jadi. Kok kebanyakan smelter? Ini lucu ketika bicara di grup itu di teman itu bisa kebanyakan smelter. Harus moratorium. Itu mass balance pelajaran semester 2 kali ya Bapak dosen-dosen. Kita reserve dengan kapasitas produksi aja kok salah gitu. Salah kebanyakan smelter gitu ya. Tanya-tanya sama teman industri dengan SDM karena kalau tambang katanya smelter yang punya tambang itu izinnya di SDM. Smelter yang tidak punya tambang yang beli dari orang itu izinnya di perindustrian. Jadi nggak nyambung. Oh kebanyakan, kita ada 90. Izin sudah 90 approval ya untuk bikin smelter, makanya harus stop. Kalau enggak bukan 13 tahun lagi atau 15 tahun lagi. Jadi
Dan tata kelola yang lebih baik, perlunya penegakan hukum yang lebih adil dan tegas, perlunya optimasi pengawasan dampak lingkungan. Itu isunya. Next. Pancana rayanya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Mudah-mudahan nggak salah banyak-banyak teman-teman dari tim Capres. Yang pertama adalah planning. Gitu ya. Kita melihat RPJP, RPJMN, soal hilirisasi, soal industrialisasi, itu terlalu general ya, sehingga bisa ditwist di tengah jalan dan tidak nyambung. Contohnya adalah tadi smelternya ada jalan, pabrik sendoknya belum ada. Jadi buat apa kita bikin smelter 90 kalau kita nggak punya satu pun pabrik sendok, demandnya nggak ada. Apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Oke, ekspor barang mentah dia totally wrong gitu ya. Tapi kenapa kita mesti bikin 90 sih? Orang demandnya nggak ada untuk industri hilirnya gitu ya. Pabrik cubnya nggak ada, pabrik cubingnya tuh nggak ada ya. Yang paling keren tuh kalau di industri petrochemical tuh cubing untuk waste heat boiler yang spesifik alloy itu nilai itu mungkin marginnya 90% gitu ya. Kosnya cuma 10, kita bisa jual 100 kali lipat itu harganya. Kita nggak punya, pabrik yang nggak punya dan demandnya nggak punya. So kenapa kita bikin 90? Karena rencananya nggak ada. Tahun depan kita mau bikin berapa, kemudian industri hilirnya mau produksi ferronikel berapa, industri hilirnya berapa tuh yang absorb, berapa yang kita mau ekspor. Nggak ada di RPJP, nggak ada di RJPN, RJMN ya, dalam orang yang menengah ya. RPJP udah jadi, setahu saya, tapi Capres ini punya bisa bikin di rencana yang menengah. Bikinlah yang lebih detail, kayak harapan kita rencana aksi itu ya. Dan berbasis kewilayahan, bukan berbasis sektor. Ini yang cukup jadi di tim itu cukup lama membahas ini. Jadi panjang jalan sekian ribu kilometer, pelabuhan sekian banyak, smelter sekian banyak, tapi ekonominya nggak gerak. Karena jalannya di mana, pelabuhannya di mana, industrinya di mana, industri hilirnya di mana. Bukan wilayah, tapi sektor. Jadi Kemenperin maju, Kemen SDM maju, Kementerian Pertanian maju, Kemen PU maju, semuanya mencapai target, tapi wilayahnya nggak masuk target. Pertumbuhan ekonomi kita di wilayah nggak masuk target, kesenjangan juga tinggi, SDM juga nggak siap di wilayah itu. Jadi bagaimana kita undang-undang mineral itu tahun berapa ya Mas? 2019? 2009 yes. 2009 kita sudah bertekad untuk melarang ekspor ya. Bagaimana di tahun 2023 kita masih bicara kita tidak punya SDM untuk smelter. 20 tahun itu bisa 20 angkatan yang lulus. Tapi kita nggak pernah bicara, nggak pernah ada link antara pendidikan. Even kalau kita bikin universitas baru di Morowali 20 tahun yang lalu, saat ini universitas ini udah keren. Ya. Tapi kita nggak bicara wilayah, kita bicara perindustrian. Kementerian Pendidikan nggak bicara soal pendidikan metalurgi, karena dia nggak tahu mau bangun smelter 40 biji di Sulawesi. Perlu bikin metalurgi nggak di Sulawesi? Nggak ada nyambung. Karena bicaranya sektor, ya, bukan wilayah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membentuk lembaga baru atau kelembagaan yang sudah ada untuk menjamin rencana itu on time sesuai dengan targetnya. Saat ini nama lembaga itu adalah Menko Maritim dan Investasi. Ya, KPI-nya adalah investasi. Bukan pertumbuhan GDP, bukan pertumbuhan SDM, bukan tadi berapa banyak kontribusi manufacture terhadap GDP. KPI-nya adalah investasi. Kita membayangkan kalau ada lembaga seperti dulu BP Migas misalnya ya, waktu itu pakai cost recovery, tapi dia bisa koordinasi. Tapi yang mungkin juga KSP gitu ya. Kita ngomong dengan teman-teman Kemenperi dengan SDM ketika zamannya UKP 4 periode pemerintahan yang dulu, itu ada yang mengkoordinasi yang berada di bawah presiden. Jadi kalau Menperin dengan Men SDM ini setara levelnya. Bukan, dan masing-masing dari partai yang berbeda bisa kacau gitu, karena targetnya berbeda. Tapi kalau KSP atau UKP itu kalau kita bilang di luar negeri itu West Wing ya, under presiden, dia punya kemampuan untuk mengkoordinat itu. Bisa mengecek raportnya, bulan ini sudah selesai berapa jalannya. Itu smelternya udah mau jalan, universitasnya udah jalan belum, pengolahan limbahnya udah jalan belum, ngurusin pemindahan penduduk udah ada belum itu. Dia bisa mengkoordinasi itu dan mengevaluasi itu. Ini nggak ada.
Ya kalau saya menjadi Pak Luhut, kalau saya menjadi Pak Bahlil, ya nggak apa-apa. Orang KPI saya adalah investasi, bukan yang lain ya. Itu yang jadi lembaga baru atau pengembangan untuk bisa menjamin industrialisasi ini ya. Dan ya koordinasi, penyelesaian hambatan, sengketa dan lain-lain. Next. Dia 1.000 orang itu orang asing semua, pajaknya kan nggak masuk ke kita. Jadi trade off-nya harusnya ya Mas Derajat, Mas Nur, Mas Nur lebih pinter hitung-hitungannya. Itu detailnya ada di nanti bisa diberikan, tapi intinya itu. Jadi rencana yang lebih detail, gitu, yang lebih terintegrasi antara semua departemen berbasis kewilayahan. Kemudian yang nomor 2 adalah lembaga yang bisa mengkoordinasi yang di bawah presiden, whether itu lembaga yang ada diperkuat ataupun untuk lembaga baru, membangun sistem informasi yang terintegrasi. Oh ya tadi yang ribut itu beneficial owner gitu. Harusnya kita tahu, ada nggak yang tahu yang punya itu siapa? Nggak ada yang tahu gitu. Dengar aja. Jenderal ini punya sekian, tapi kita nggak punya di itu kalau kita buka itu nggak ada mereka gitu. Karena BO-nya nggak ada. Jadi kalau bisa sampai lari ke BO, kita bisa tahu sebenarnya ada konflik interest, ada pajak segala macam. Jadi termasuk itu ya. Kemudian kapasitas dan aparatur penegak hukum dan menjadikan inovasi ahli teknologi, SDM, pelestarian lingkungan sebagai bagian integral ketika mereka mau invest. Ketika deal negotiation itu terjadi dan kita bisa memberikan insentif yang proper untuk mereka ketika mereka mau melakukan itu. Mungkin next aja deh, jauh-jauh itu saya itu aja detailnya bisa dilihat di sini ya, masing-masing nanti bisa dibagikan. Tapi intinya itu daripada kita punya waktu lebih banyak untuk diskusi. Terima kasih kepada teman-teman Iluni Teknik dan Iluni Departemen yang telah memberikan fasilitas, waktu, resources buat kita untuk bisa menyusun rekomendasi ini. Saya nggak tahu, udah bisa dibagikan semua, nanti mungkin by WA bisa di-challenge, bisa ditambahkan, tapi mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat tim Capres 2024-2029. Saya sudah baca semua visi misinya tentang hilirisasi. Sebenarnya bisa saling melengkapi gitu. Ada yang udah bercerita wilayah, ada yang sudah cerita soal SDM dan sistem digital, tapi kalau bisa itu menjadi dikembangkan, ditambahkan dengan yang ini, saya pikir akan lebih baik buat Indonesia ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.